ada 81. Dari 200 berapa Mas Priyo? Di sekitar 220 Nah, Prof. Ya, ada 4 kelas kalau di advis Prof. kita mulai jam berapa? Soalnya aku jam 10.30 ganti 5 menit, acara. 5 menit lagi. Iya. Jadi Prof, Oke. monggo. Beres Prof. Bentar. Jadi ini pesertanya dari mana saja ini? Jurusan. Jurusan. FISIP. Iya. Advis. Banyak advis toh. Banyak kan administrasi bisnis. Iya. Empat menit lagi ya, Prof. Udah mulai. Mas Tomo ya, Mas. Ji, Prof. Ji, sudah kami panggil, Prof. Lewat kormat masing-masing. Sudah diminta segera masuk ke kelas webinar, Prof. Namo Gemi Pancasila Sakti menembah yang manon anetepi sekamanung Manunggaling NKRI musyawarah sahami rasa adil
akulah pendukungmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jika aku hanya punya waktu untuk persembahkan terindah ke negeriku, jika aku berlayar menjauh kepadamu jua merindu berlaku. Negeri kerukunan berketuhanan insani, kehendak terbang membawa janji, pesan bakti untuk ibu pertiwi, pertahankan kemerdekaan ini, Pancasilaku, Indonesiaku, negeriku. Mas Hedi. Selamat pagi, Bapak Ani, Mbak Linda, Mas Tomo, dan semua mahasiswa. Kita mulai webinar Pancasila pagi ini. Dimulai dari video. Semangat di Ponegoro. Bangunlah, bangun mahasiswa unik, bangunlah semangatmu. Tunjukkanlah keunggulan dirimu dengan karya dan ciptamu. Semangat di Ponegoro muda, kobarkan di dada.
bangsa. Bangunlah, bangunlah mahasiswa undi, bangunlah semangatmu, tunjukkanlah keunggulan dirimu dengan karya dan ciptamu. Semangati Ponegoro muda, tebarkan di dada. Bangun mahasiswa undi, jadilah kebanggaan bangsa. Bangun mahasiswa undi, jadilah kebanggaan bangsa. Baik, untuk memulai acara ini, silakan Mbak Linda berpuisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Prof. Ari, Prof. Ani, Pak Priyotomo, dan para peserta kuliah dosen tamu Departemen Administrasi Bisnis FISIP Universitas Diponegoro yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan untuk membacakan puisi hari ini. Sinar surya cerah menerpa gelap awan, sinar tersapu jiwa raganya bangsa Indonesia bersemayam Garuda Pancasila. Sarapan pagi makan bubur, minumnya sirup markisa, Pancasila, perjanjian luhur, falsafah bangsa Indonesia. Karena materi hari ini tentang membumikan Pancasila di era kekinian, saya mohon izin membacakan sebuah puisi yang saya tulis tahun 2020 berkisah tentang cinta tanah air. Aku mencintai negeriku. Aku mencintai tanah di negeriku dengan hamparan rerumputan hijau di atasnya. Bunga-bunga mekar bagai sulam pita di ujung gaun para perempuan pedesaan yang bersuka cita menyambut panen tiba. Aku mencintai bebukitan di negeriku yang dipenuhi bayang-bayang kuning pepohonan soga, burung-burung riang berkerumun di balik dedaunan dadap wangi. Aku mencintai sungai di negeriku, sinar gemerlap jatuh di permukaannya saat riak air memantulkan cahaya matahari. Aku mencintai langit di negeriku ketika biru ataupun berkabut mengingatkan akan lautan, pulau-pulau berdiam diri, penyu-penyu bermain di tengah gelombang, sisik perak ikan-ikan yang berkelebat, lalu senja yang berlahan memulangkan para nelayan. Aku merasakan gelora dari segala yang aku cintai di negeriku, lantas akan aku katakan apa lagi jika aku telah terpana akan segala pesona yang dimilikinya. Semarang, Linda Madya 2020. Terima kasih Prof. Ari, Prof. Ani, Pak Priyotomo. Terima kasih. Terima kasih, Linda. Oke, kita lanjut. Silakan Prof. Ani. Monggo Prof. Ani. Langsung, Prof. Ya, langsung silakan. Ya, selamat pagi, Prof. Ari. Selamat pagi semua yang hadir di acara kuliah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ari yang telah mengundang saya untuk memberikan beberapa hal terkait dengan Pancasila, terutama bagaimana membumikan di kalangan generasi muda. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan nanti banyak respon begitu sehingga bisa diskusi. Saya mulai dengan saya diizinkan share screen ya. Iya, monggo.
Bisa, Prof. Iya kok. Sebentar, apa karena belum diizinkan ya? Oh, Mas Gedi, tolong Mas Gedi. Mas Gedi. Ya, kan semalam juga saya sudah kirimkan ya, Prof. Ari ya. Dibantu operator ya, Prof? Nah ya, ini operator ya? J. Oh ya. Ya, jadi temanya adalah pembumian Pancasila dan tantangannya untuk generasi milenial. Jadi mungkin lebih spesifik dengan apa saja masalah-masalah terkait dengan Pancasila di masa sekarang dan tentu saja dengan globalisasi itu generasi muda juga banyak terdampak gitu. Mohon maaf ini apakah suaranya ada karena saya di kampus dan kampusnya sedang ada proyek membangun terganggu nggak dok gitu ya? Enggak. Ya, kita lanjutkan di PowerPoint yang kedua. Jadi ya sampai dengan PowerPoint yang ketiga itu saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat luar biasa, memiliki begitu banyak kekayaan baik itu flora, fauna, terus suku, pulau, begitu itu sangat luar biasa, banyak sekali. Tetapi kesemuanya tadi itu juga saat ini menjadikan tantangan untuk kita semua karena banyak yang tidak menyadari bahwa kita sangat luar biasa dengan apa yang kita miliki. Jadi ini sambil saya juga buka di handphone saya biar operatornya menyambung. Jadi di PowerPoint bahwa Indonesia adalah 10 besar negara yang sumber daya alamnya luar biasa, memiliki 325.000 jenis flora dan fauna, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena mempunyai kekayaan lebih dari 17 pulau. Bahkan ada 9.000 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Itu betapa luar biasa. Ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu Pulau Kalimantan, ini menjadi pulau terbesar ketiga di dunia, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Demikian juga dengan kondisi geografis yang ada, maka Indonesia ini adalah negara maritim terbesar di dunia, dengan perairan seluas 93.000 km persegi dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi, sehingga hampir 25% panjang pantai di dunia. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, suku bangsa ini juga di Indonesia menjadi terbanyak di dunia karena terdapat lebih dari 740 suku bangsa etnis, di mana di Papua saja itu terdapat 270 suku dan ada 583 bahasa dan juga dialek dari 67 bahasa Indo. Nah, kondisi tersebut tentu saja membentuk pluralisme, corak, ragam, warna di Indonesia yang saya kira kalau contoh dalam keseharian kita di kampus FISIP, khususnya di administrasi bisnis, pasti juga terlihat keberagaman mahasiswa berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi dimanapun di Indonesia itu terlihat jelas begitu banyak keragaman, baik itu suku,
etnis, agama, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, kita sampai kepada anatomi degradasi yang kita alami, kita amati, dan data-data yang telah dikumpulkan bahwa di semua kelompok masyarakat, khususnya juga di generasi muda, itu banyak yang masih kurang paham tentang Pancasila. Sehingga mungkin salah satu upayanya adalah dengan pembelajaran, ya, dengan literasi begitu ya, dan tentu juga mungkin dengan adanya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu untuk mahasiswa dan juga PPKN di SMA atau SMP itu juga salah satunya adalah untuk menanggulangi kurangnya pemahaman Pancasila. Selain itu, hilangnya keteladanan Pancasila dalam proses atau era pasca reformasi, di mana terdapat euforia bahwa segala sesuatu diinginkan untuk berubah, maka Indonesia juga pada tahun 1998, 1999, waktu itu Prof. Ari masih sangat semangat-semangatnya, ya, kita mengalami penghilangan yang namanya mata kuliah Pancasila dan penghilangan lembaga yang menangani tentang sosialisasi atau pembudayaan Pancasila, yaitu BP7. Nah, jadi setelah reformasi, maka keteladanan Pancasila yang sebenarnya sejak Orde Lama sampai Orde Baru itu ada dengan lembaga BP7 dan masih adanya mata kuliah Pancasila, maka setelah reformasi dalam hitungan 10 tahun begitu, maka keteladanan Pancasila ini menjadi hilang atau tergerus. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh public figure, oleh tokoh agama, tokoh bangsa dari semua kalangan dan semua kelas. Nah, ini untuk generasi muda, keteladanan ini penting, apalagi sekarang eranya juga era medsos, harus banyak dilakukan oleh misalnya tokoh-tokoh olahraga, tokoh-tokoh yang mempunyai YouTube-nya diikuti oleh sekian banyak atau sekian ribu. Itu adalah bagaimana cara mereka ini melakukan berbagai cara bahwa itu adalah nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya ada di dalam sekitar kita. Nah, ini dulu pada saat saya bekerja di BPIP, untuk keteladanan Pancasila ini kami membuat dalam 2 kali, 2019 dan 2020, memilih ikon Pancasila yang terdiri atau terbagi dalam kelompok impact, sosial budaya, olahraga, dan entrepreneur. Di situ ikon yang terpilih ya di tahun 2019 itu ada 75 dan di tahun 2020 76 mengikuti usia kemerdekaan Indonesia. Pilih public figure, tokoh agama, generasi muda atau milenial yang memang mempunyai prestasi dan layak menjadi teladan karena dalam keseharian yang dia lakukan ini
tidak disadari telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jadi tentu saja tokoh agama yang dalam kesehariannya tidak memecah belah masyarakat dengan pendapat-pendapatnya, dengan ceramah-ceramahnya. Juga ada olahragawan generasi muda yang saya ingat salah satunya itu yang menjadi ikon Pancasila adalah Jojo, atlet bulu tangkis, yang pada saat itu dia memenangkan juara, kalau tidak salah, dunia All England atau All England ya, saya kira mungkin karena perorangan, dan dia mendapatkan bonus yang cukup besar, lebih dari 1,5 miliar, dan yang dia lakukan ternyata 500 jutanya itu disumbangkan pada saat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 500 jutanya disumbangkan untuk mendirikan masjid, sedangkan dia sendiri dari kelompok non-muslim. Nah, jadi keteladanan Pancasila ini oleh lembaga, dalam hal ini BPIP yang baru lahir tahun 2018, memang diupayakan memilih tokoh-tokoh yang mereka tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan jika dibuat podcast atau dibuat YouTube atau di medsoskan, maka orang generasi muda terutama yang suka olahraga, yang suka kuliner, yang suka musik misalnya, itu tahu bahwa itu adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi sesuatu yang mungkin mudah dipahami, tidak melalui sesuatu yang rumit atau berat begitu. Satu lagi dari sisi budaya, saya ingat Eros Chandra itu adalah bagian dari Sheila on Seven band Yogyakarta yang menciptakan lagu Bendera. Nah, lagu Bendera ini luar biasa, setiap kali tanggal 17 Agustus hampir diperdengarkan di seluruh wilayah Indonesia, dan itu membangkitkan semangat nasionalisme, dan kita juga memilih Eros Chandra ini sebagai ikon Pancasila karena lagu ciptaannya ini tentu saja sangat terkait dengan sila ketiga, membangkitkan nasionalisme, dan anak-anak muda juga yang suka musik begitu mungkin juga terinspirasi. Nah, jadi keteladanan Pancasila ini diupayakan harus terus-menerus dan terutama untuk tujuan generasi muda. Nah, belum terlembaganya Pancasila ini juga menjadi masalah. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi, kebijakan yang terarah, sistematis, menyeluruh dalam pembinaan Pancasila ini juga masih belum dilaksanakan secara sistematis dan secara terfokus begitu, dan mungkin menyeluruh untuk seluruh Indonesia. Ya, jadi karena lembaga yang pada masa reformasi itu dinyatakan tidak berlaku, yaitu BP7, maka baru ada lagi di tahun 2018 dengan lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menjadi agak kuat. Sebelumnya ada namanya UKP-PIP yang itu dari sisi legal standing pendiriannya tentu saja masih tidak kuat, UKP-PIP, dan dikuatkan lagi dalam legal standing BPIP menjadi badan setara dengan kementerian. Nah, baru di tahun 2018 inilah segala upaya, baik itu yang terkait dengan keteladanan, baik terkait dengan penguatan regulasi, karena kita juga tahu bahwa sekarang ini di dalam Prolegnas itu program legislasi nasional
RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga ada di situ, sehingga dengan nanti lahirnya Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tentu saja kelembagaan yang menangani tentang pembinaan ideologi Pancasila ini juga akan lebih baik. Kesenjangan sosial ini juga menjadi masalah yang saya kira kita rasakan, dan semakin hari semakin kesenjangannya semakin tinggi, begitu, gap-nya semakin tinggi, yang itu kebijakan yang mereduksi disparitas, yang kesempatan berusaha, gotong royong, secara sosial dan secara ekonomi, itu yang menjadikan kesenjangan sosial ini menjadi semakin lebar. Dan kita juga tahu ini tentu saja sesuatu yang sulit, bagaimana kita mempunyai sila kelima, yaitu keadilan sosial, tetapi kebijakan-kebijakan ini yang terkait dengan misalnya kesejahteraan sosial, pendidikan, itu juga kadang-kadang tidak mengarah kepada pencapaian atau tujuan keadilan sosial. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa terdapat eksklusivisme yang juga melanda masyarakat kita. Ya. Nah, mereka merasa sebagai kelompok yang eksklusif, yang itu sebenarnya adalah menjadi bibit-bibit perpecahan. Ya. Sehingga upaya yang dilakukan sudah seharusnya menfokuskan pada bagaimana sih membudayakan bahwa kita ini senasib, seperjuangan, mereduksi fanatisme, radikalisme, ya, karena itu semua juga ada, dan setiap kali kelompok-kelompok eksklusif di masyarakat ini juga masuk dengan masalah-masalah yang mereka bawa. Nah, dengan demikian maka ada 5 isu strategis, ya, yang ini juga menjadi isu dari pembinaan ideologi Pancasila dan menjadi fokus dari BPIP, yaitu yang pertama bagaimana memahamkan Pancasila baik dari aspek kesejarahan, konseptual, yuridis, visional, dimensi pengetahuan, keyakinan dan tindakan. Ini tentu saja mungkin lebih pas kalau ini masuk di dalam kurikulum-kurikulum di perguruan tinggi, karena pasti akan dibahas bagaimana memahami Pancasila dari sisi historis, ditambah dengan 3 tahun terakhir Indonesia menetapkan kelahiran Pancasila itu 1 Juni. Dari sisi yuridis, Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus. Jadi pemahaman bahwa ada kelahiran secara sosiologis dan ada kelahiran secara yuridis, bahwa 3 tanggal, 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, dalam proses Pancasila menjadi dasar negara. Itu juga perlu dipahamkan secara berkelanjutan, ya, karena juga banyak juga yang masih belum bisa memahami bahwa kelahiran Pancasila 1 Juni dan 18 Agustus itu dimaknai dengan sebenarnya. Yang terkait dengan inklusi sosial, maka menguatnya gejala polarisasi, fragmentasi sosial, baik yang berbasis identitas keagamaan, ya, kesukuan, golongan, kelas-kelas sosial, ya. Menguatnya politisasi identitas, baik yang berdasarkan suku, ras maupun agama, ya. Lemahnya budaya kewargaan, ini menjadi isu yang juga menarik
isu yang harus juga diupayakan, dan ini juga melanda generasi muda, generasi milenial. Kesenjangan sosial yang tadi saya sampaikan di PowerPoint yang sebelumnya adalah kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan. Ya, ini mungkin teman-teman dari FISIP atau ekonomi juga bisa melihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi itu juga mengakibatkan ya semakin lebarnya kesenjangan sosial. Ya. Kerangka regulasi yang mendorong kemandirian dan inklusi ekonomi, ya, masih tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi, karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar, di Konstitusi, terkait dengan kesejahteraan sosial dan lain-lain ini ditetapkan di pasal 33 bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan sosial dari rakyatnya. Nah, tadi pelembagaan yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk ya atau menguatkan ya legal standing dari lembaga-lembaga yang menangani tentang Pancasila, tidak hanya BPIP mungkin, tapi lembaga-lembaga lain. Kalau misalnya di Kementerian Dalam Negeri itu ada bagiannya yaitu Kesbangpol, itu juga tugas dan fungsinya sebenarnya juga menguatkan tentang Pancasila ya. Nah, keteladanan Pancasila yang tadi saya sampaikan. Nah, kita sampai pada ancaman nyata yang saya kira ini melanda pada generasi muda ya, yaitu yang terkait dengan medsos adalah bullying. Tawuran pelajar masih sangat banyak, radikalisme, terorisme juga masih sangat banyak, berita-berita hoax ya, itu juga generasi muda itu mungkin mengalami kebingungan karena berita yang betul dan berita yang kelihatannya betul tetapi salah ya, data yang ditampilkan kelihatannya betul tapi sebenarnya juga keliru, itu juga ada berseliweran di medsos kita setiap hari, setiap saat. Radikalisme, terorisme juga tidak berhenti pada saat pelakunya melakukan sebuah aksi dan sudah mendapatkan sanksi hukumnya. Tetapi terus ada, sehingga sebenarnya mereka memang melakukan ini secara sistemik ya, untuk juga merongrong atau mungkin melakukan gerakan-gerakan mengganti ideologi Pancasila atau memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat, terutama generasi muda. Demikian juga dengan narkoba, ya. Darurat narkoba ini juga luar biasa, ya. Terus generasi muda juga pasti kontribusinya atau dari data yang ada dalam pelanggaran hukum terkait dengan narkoba atau psikotropika, ini juga terlihat di kalangan pelajar dan mahasiswa itu juga sudah sangat mengkhawatirkan dan juga sudah diamati terutama oleh badan yang menangani juga. Nah, miras, free sex, LGBT, HIV/AIDS ya, itu semua adalah masalah yang dialami oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia dan khususnya dalam hal ini generasi muda. Nah, di dalam PowerPoint selanjutnya kita sangat berharap begitu ya, dengan masalah-masalah yang ada, yang banyak suku, bahasa, agama ya, masalah-masalah yang terjadi, ya, maka
yang kita harus selalu upayakan secara terus-menerus dan berkelanjutan adalah memahamkan, membumikan begitu Pancasila di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena kita semua tahu bahwa Pancasila ini adalah landasan statis atau meja statis. Jadi kalau kita tadi lihat Indonesia dengan begitu banyak keragaman yang luar biasa, maka Pancasila ini seakan-akan sebagai meja statis, meja yang menyatukan semua perbedaan tadi. Nah, jika semua menyadari bahwa semua perbedaan yang akhirnya bisa berbentuk rongrongan, ya, radikalisme dan lain-lain, maka akan dapat bisa dipahami bahwa Pancasila ini adalah menyatukan dan menjadi pedoman untuk menuju pada tujuan yang diinginkan oleh kita semua. Nah, selain itu, dalam perkembangan globalisasi dan kemajuan iptek, Pancasila ini juga berfungsi sebagai lifestyle dinamis. Jadi kalau tadi meja statis itu menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada, maka untuk mendukung kedinamisan masyarakat, bahwa masyarakat itu berkembang, maka Pancasila itu juga menjadi tuntunan yang dinamis atau lifestyle dinamis. Contohnya adalah tadi dalam sisi kelembagaan kita ternyata merasa penting memprioritaskan rancangan undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila. Dalam kenyataannya kita merasa penting untuk membuat undang-undang ITE, ya, yang di dalamnya itu tadi yang menyebarkan berita hoax yang nggak benar itu ternyata juga ada aturan hukumnya, dan itu yang namanya peraturan harus dibuat berdasarkan kepada Pancasila atau menuju pada tujuan-tujuan yang ada pada sila-sila Pancasila. Ya, jadi meja statis maupun lifestyle dinamis ini harus diupayakan, dimengerti, dipahamkan bahwa perbedaan yang ada itu ada Pancasila yang menyatukan, dan kedinamisan masyarakat ini Pancasila juga mengikutinya dengan pembuatan regulasi yang juga memberikan sanksi kepada tadi yang terkait dengan bullying, radikalisme, terorisme, ya, tawuran pelajar, narkoba, ya, itu semua ada sanksinya. Yang kedua, untuk menangani masalah-masalah yang terjadi terutama di generasi muda, membumikannya bagaimana, itu kita harus mengingat 4 konsensus dasar dari Indonesia yang juga harus selalu mengertikan, disosialisasikan, dipahamkan, ya, bahwa ada 4 konsensus, yaitu yang pertama tadi Pancasila, bahwa Pancasila ini ada, hadir, real, ya, dan yang kedua adalah bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masalah-masalah yang terkait dengan perpecahan itu dapat diatasi kalau kita ingat bahwa salah satu konsensus dasar Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa memang kita ini berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya ada yang ingin memaksakan ideologi kita misalnya berubah menjadi ideologi yang dilakukan, yang dipunyai oleh ideologi negara-negara Islam misalnya, maka kita harus ingat bahwa di Indonesia ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang terkait dengan agama itu tidak sama dengan
agama Islam misalnya yang ada pada negara-negara Islam, di mana negara-negara Islam yang menggunakan ideologi Islam itu mayoritas jumlah penduduknya mayoritas mutlak. Sehingga dengan mayoritas mutlak mereka memang bisa menggunakan ideologi Islam. Nah, kalau untuk Indonesia dengan kita melihat Bhinneka Tunggal Ika bahwa kelompok Islam itu hanya mayoritas. Jadi ada kelompok-kelompok lain, ada agama-agama lain, ada masyarakat yang menganut agama lain. Sehingga harus diingat selalu ingat Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita ini kelompok muslimnya itu mayoritas, bukan mayoritas mutlak. Nah, itu yang harus dilihat juga oleh para generasi muda bahwa ingatlah bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang juga harus diingat adalah bahwa kita telah mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen di tahun 98, 99, 2000, dan 2001. Kita mengalami perubahan konstitusi yang berakhir di tahun 2021 sehingga namanya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan-perubahan dari UUD 45 menjadi UUD NRI 1945 itu juga dalam rangka membumikan bahwa Pancasila ini harus dapat dilaksanakan dengan melalui perubahan konstitusi. Yang bisa kita contohkan misalnya terkait dengan hak asasi manusia. Pasal di dalam konstitusi khususnya pasal 28 itu perubahan yang sangat signifikan dari hanya satu pasal menjadi sekian puluh, ya mungkin ada 30 pasal. Nah, dengan menempatkan hak asasi manusia pada konstitusi, maka negara mempunyai kewajiban ya untuk melaksanakan, memenuhi, menegakkan hak asasi manusia melalui undang-undang lanjutan, undang-undang yang merupakan perwujudan dari masalah hak asasi manusia di konstitusi. Nah, satu lagi yang juga penting untuk para generasi muda adalah bahwa kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 4 konsensus itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Atau kalau agak susah menghafalkan, bisa pakai PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, PBN-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar. Keempat konsensus dasar ini, jika kita pahami, kita mengerti dengan baik segala permasalahannya, itu akan menjadikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, terutama juga untuk para generasi muda ini, lebih dapat dipahami dengan baik sehingga tidak melakukan, tidak mempunyai persepsi, tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ya. Nah, jadi di akhir presentasi saya memberikan PowerPoint tentang Pancasila, bahwa Pancasila ini meja statis sekaligus lestar dinamis, ini wadah menyatukan dan wadah melihat kedinamisan masyarakat, gitu ya. Di mana Pancasila yang dasar negara, ideologi, falsafah, dan pandangan hidup ya dalam fungsi-fungsinya sebagai dasar negara itu berarti mengawal lahirnya peraturan-peraturan ya, sebagai ideologi negara juga meng-guide begitu ya, memahamkan bahwa ideologi Pancasila ini adalah yang paling pas untuk negara Indonesia yang penuh dengan keberagaman ya, sebagai falsafah negara juga telah teruji dan terpilih
dan sebagai pandangan hidup adalah sebagai pandangan pegangan kita sehari-hari. Apakah kita ini menghormati agama orang lain, apakah kita ini harus menghargai hak-hak orang lain, bahwa kita juga menyadari dan menghargai bahwa di sekitar kita ini juga ada suku-suku lain, etnis lain, agama lain. Ya. Kalau sila keempat juga kita sehari-hari melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, dan dalam konteks pandangan hidup kita ini juga dalam pembumian Pancasila, terutama generasi muda misalnya, adalah bahwa keadilan sosial itu adalah upaya yang dilakukan oleh semua, tidak hanya negara, dan generasi muda juga bisa juga membumikan atau melaksanakan misalnya dengan hemat listrik, hemat air, hemat energi. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh para generasi muda ya, untuk sebenarnya itu adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pandangan hidup sila kelima ya. Jadi kalau di kos-kosan mungkin kalau di kos-kosan pasti ya mungkin ada yang sudah menangani tentang listriknya. Jadi kalau kalian pergi keluar listrik dimatikan, air dimatikan ya. Tapi kalau tidak misalnya dan kalian harus bertanggung jawab terhadap itu, maka sebagai perwujudan sila kelima itu kita harus ingat bahwa yang namanya energi, sumber daya alam itu terbatas dan negara ini tidak cukup bisa mampu kalau tidak dibantu oleh seluruh masyarakat. Nah, lembaga yang terkait untuk menangani masalah-masalah pembumian Pancasila, implementasi Pancasila, tadi saya sampaikan ada BPIP yang baru di tahun 2018 berusaha melakukan segala macam persoalan Pancasila ini dalam lima kedeputiannya. Ada yang terkait dengan pembudidayaan, ada yang terkait dengan hukum, ada yang terkait dengan medsos, ada yang terkait, semuanya dikerjakan, semua anggarannya untuk menangani masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kementerian lembaga lain, dan itu swasta, dan itu masyarakat, dan itu pemerintah daerah juga berperan. Ya, tadi saya sampaikan masyarakat ini gambarnya juga cukup besar, hijau ya. Kontribusinya juga diharapkan sangat besar agar masyarakat itu juga tahu bahwa pembumian nilai-nilai Pancasila ini juga menjadi tugas kita bersama ya. Jadi ada juga yang sering dilakukan ya oleh BPIP di awal kegiatan itu pasti mengenalkan salam Pancasila, yaitu mengangkat tangan di atas bahu begini seperti yang saya contohkan. Salam Pancasila itu diadopsi dari salam merdekanya Bung Karno ya. Intinya kalau salam merdekanya Bung Karno dulu adalah semangat untuk merdeka, tetapi salam Pancasila ini artinya kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, itu menjadi tanggung jawab semua warga negara. Maka kelima tangan ada di pundak, itu artinya implementasi pembumian nilai Pancasila itu ada pada seluruh warga negara Indonesia termasuk generasi milenial. Tidak hanya pada BPIP, tidak hanya pada kementerian atau lembaga, tidak hanya pada pemerintah daerah, tidak hanya pada swasta, tetapi semuanya itu harus mempunyai tanggung jawab untuk membumikan Pancasila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Senang sekali jika ada yang bertanya sehingga kita bisa diskusi, tidak hanya terbatas pada apa yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Ari dan Terima kasih Prof. ya, Mohon maaf
Prof. Ani teman-teman ganti. para peserta, kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang mungkin masih cukup ada waktu ya Prof. Ari ya. Terima kasih sekali lagi Pak Priyotomo juga selaku host ya Pak Priyotomo. Nah, Iya, Prof. pemandu. Ya. Memandu Terima diskusi, kasih. Prof. Nggih, matur nuwun. Ya, Mas Priyo, Prof. Ani ganti virtual background. Nun sewu, Prof. Ani untuk virtual background-nya yang di chat nih, Prof. Kami share di chat. Nggih. ye, siap. Mas Geri, silakan. Sambil nunggu SM. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasa. Aku ingin keberagaman ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Aku mencintai tanah di negeriku dengan hamparan rerumputan hijau di atasnya. Bunga-bunga mekar bagai sulam pita di ujung gaun para perempuan pedesaan yang bersuka cita menyambut panen tiba. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin keberagaman ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Baik. Silakan Mas Tomo. Baik, terima kasih Prof. Ari. Terima kasih Prof. Ani sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pagi ini. Kami semua mendapatkan banyak-banyak hal baru ini Prof. terkait dengan
pengamalan Pancasila, Prof. Ji. Karena seperti yang tadi Prof. Ani ngendika, memang kita seperti ada sesuatu yang hilang, Prof. Ji, pasca reformasi, kalau saya tidak salah merasakan itu. Jadi semenjak 98 sudah tidak ada BP7, tidak ada institusi resmi pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pancasila ini. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah ada PPIP, jadi kita sudah bisa terwadai lagi semua stakeholder, semua pihak yang sangat-sangat berkepentingan sebetulnya terhadap pengamalan atau pelaksanaan Pancasila ini, Prof. Untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, keparang matur, Prof. Menjauh ini dari kelas administrasi bisnis ada 4 kelas, Prof. Sekitar 200, hadir kurang lebih 50% pagi ini, diampu oleh Prof. Ari dan Bu Apri, dan saya juga memandu di kelas biasanya. Biasanya memang sangat-sangat dinamis, Prof, diskusinya. Ada 3 hal, terutama memang terkait biasanya yang mengemuka di diskusi, radikalisme, Prof, yang kemarin sempat sangat mengemuka. Monggo, teman-teman mahasiswa, silakan. Tadi ada beberapa yang sudah kontak ke kami, ada yang ingin bertanya. Biasanya yang rajin di kelas ini, Prof. Memang ada Sadam, ada Tegar. Silakan untuk bertanya, ini kesempatan yang baik sekali. Kita biasanya diskusi kelas. Ada Pak Faisal nih. Oh, Inji, Prof. Oh, Inji. Inji, Prof. Pak Faisal Husna. Monggo, Pak. Inji, sugeng rawuh, Pak Faisal, monggo. Ya, dua patah kata, Inji. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Prof, Pak Priyotomo. Saya hanya ingin memberikan apresiasi saja kepada Ibu Prof narasumber yang sudah begitu memberikan saya sampai merinding tadi, dan saya merasakan betul ya Ibu Prof, dengan walaupun mohon maaf Ibu Prof dengan usia senja, tapi semangat Ibu Prof itu cukup diacungi jempol untuk kami semua, Bu Prof. Cukup semangat. Saya sendiri ya, saya merinding terus terang Ibu Prof. Saya tergugah hati saya. Memang dinamika di bangsa kita terkait tentang Pancasila ini memang harus terus kita bumikan agar generasi kita seterusnya ini memahami nilai-nilai Pancasila yang sudah disosialisasikan, sudah menjadi ideologi negara kita. Kita tahu betul kondisi bangsa kita saat ini, di mana bullying, hoax, dan sebagainya itu sudah sangat merajalela. Saya melihat di salah satu run teks di TV nasional kita beberapa waktu yang lalu, hasil survei katanya menyebutkan netizen Indonesia dalam menyampaikan pendapat gitu ya di media sosial untuk wilayah Asia Tenggara itu sangat buruk katanya. Nah, ini kan sangat miris bagi kita yang kita negara besar berideologi Pancasila, tapi ternyata dalam menyampaikan pendapat di media sosial itu sangat-sangat buruk katanya. Hasil survei saya melihat di run teks di salah satu TV nasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat miris bagi kita. Tentu ini perlu, Pancasila ini sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila perlu dibumikan kepada kita semua supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita tujuan bangsa ini itu bisa tercapai. Saya kira itu Ibu Prof, Pak Priyotomo, mohon maaf saya sekali lagi mengapresiasi, saya sangat salut sekali kepada ibu-ibu yang walaupun dengan mohon maaf saya ya sudah sepuh gitu ya, tapi masih semangatnya luar biasa untuk bagaimana menyatukan bangsa ini dalam kemampuan Ibu Pertiwi. Semangat untuk ibu-ibu semua. Saya mendukung terus apa yang Ibu lakukan untuk supaya anak bangsa ini tetap dalam bingkai NKRI, bingkai Pancasila. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf saya kembalikan. Baru 60, Pak. Baru 61.
Belum senja. Oh. Iya, Bu. Belum nenek-nenek kok. Silakan. Bu. Itu jadi menjadi Belum. panduan kami, Bu. Sudah Ya, menjadi ya. panduan kami, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah memberikan pembelajaran yang sangat berarti, Bu. Terima kasih. Silakan. Bagaimana Prof. Ari? Monggo. Oke. Dan saya Prof. Adik-adik mahasiswa silakan langsung saja menanyakan ke Prof. Ani. Mungkin sedikit misalnya berkembang malah justru bagus nih Prof. Ani. Iya. Karena di kelas juga biasanya sangat-sangat berkembang dan itu menjadi salah satu sebetulnya generasi milenial pun sebetulnya concern Prof ke dasar negara kita, dasar ideologi kita, itu Prof. Monggo teman-teman silakan. Tadi jawab dulu. Pak Faisal dijawab dulu. Oh, diem semua. Oh. Iya. Itu Pak Faisal Tegar, dijawab dulu, Prof. Ani. Oh, Nji. Dari Pak Faisal dijawab. Nji, monggo Prof. Ani. Tadi dari Iya. Pak Faisal, Nji. Pak Faisal, terima kasih atas responnya atau respon atau apa ya tadi ya sekilas yang saya ini adalah apresiasi begitu ya. Tapi memang Prof. Ari terutama juga itu memang selalu semangat begitu ya dari dulu dan kayaknya memang tidak berhenti begitu ya. Apalagi memang Prof. Ari juga saya dan mungkin Bapak yang ada di Bapak Ibu dosen yang ada di Zoom meeting ini kan memang mempunyai tugas, mempunyai kewajiban dalam salah satu mata kuliah yang diajarkan itu adalah mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi itu yang akhirnya juga menjadikan kita selalu semangat begitu ya, selalu tahu, mencoba mencari tahu, mencoba pengen tahu begitu masalah-masalah. Dan tadi saya kira Pak Faisal juga sudah memberikan pendapat memang masalah-masalah yang terkait dengan pembumian Pancasila terutama di generasi muda ini memang tidak mudah begitu ya, masalah-masalah yang dihadapi mereka berbarengan dengan era globalisasi dan kemajuan iptek itu menjadikan mereka itu cukup bingung dengan apa yang harus mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, sehingga memang ya kita sangat berharap tadi saya katakan dalam perkuliahan-perkuliahan itu mungkin memang lebih agak sedikit tidak sama dengan mata kuliah yang lain, mungkin banyak diskusi dengan masalah-masalah yang up to date yang terkait dengan kewarganegaraan, terkait dengan Pancasila, terkait dengan bagaimana membumikan Pancasila secara sederhana di dalam keseharian mereka itu memang harus dilakukan. Dan tadi saya sampaikan bahwa setelah PP 7 itu dinyatakan tidak berlaku itu menjadi titik tolak yang luar biasa karena baru tahun 2018 ya, jadi kurang lebih ada sekitar 20 tahun yang hilang, sehingga itu juga yang memberikan kontribusi kebingungan masyarakat terutama generasi muda ya. Jadi euforia reformasi itu akhirnya menjadikan sosialisasi terkait Pancasila atau apapun yang dilakukan oleh negara terkait dengan pembumian Pancasila itu menjadi tidak ada, hilang begitu ya. Bahkan sempat juga mata kuliah Pancasila itu hilang.
baru di tahun 2007 ada lagi, dan di 2018 baru ada lembaga yang khusus bertanggung jawab menangani pembumian Pancasila, pembudayaan Pancasila, ya, kajian-kajian, membuat buku-buku referensi untuk guru-guru dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya juga ada 2, perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi yang nasional. Ini saya kira cukup banyak yang bisa dilakukan dan cukup bagus yang dilakukan. Tinggal bagaimana political will negara, saya kira. Bagaimana apa yang sudah dilakukan tadi terkait misalnya buku-buku ini juga langsung dijadikan referensi untuk para guru-guru tadi dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena metodenya, memahamkannya, membumikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tahapan itu juga dibuat berbeda. Kalau untuk PAUD mungkin dengan permainan-permainan, demikian juga untuk SD mungkin dengan pemahaman yang gampang, dengan SMA untuk level SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, hanya mungkin karena masih sekitar 4 tahun ya lembaga ini berdiri, kiprahnya mungkin belum dikenal dengan baik ya, tetapi karena kami kemarin di sana sekitar 2 tahun ya, 2,5 tahun, di tingkat pusat itu semua stakeholder yang terkait ya, kementerian dalam hal ini Ristekdikti misalnya, atau kementerian-kementerian yang terkait itu sudah bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama terkait dengan Pancasila tentu saja. Demikian Pak Faisal, terima kasih. Jadi, matur nuwun Prof. Ani. Terus kami juga menyampaikan sugeng rawuh untuk Bu Dewi dari Prodi Administrasi Publik, sudah bergabung juga dengan Zoom meeting kita pagi ini, Prof. Ani. Ya, Dewi ya. Pagi Pak Priyo, matur nuwun. Monggo, mau langsung diskusi atau mau mirsani dulu? Ini sebagai informasi di chat box kita ada 3 pertanyaan dari Mas. Oh iya, baru saja masuk 4 ya Prof. Iya. Yang dari pandemi ini yang pertama yang dari Tegar Surya. Dari pandemi COVID-19 kemarin yang paling terasa yaitu generasi milenial. Generasi milenial mengalami learning loss selama kurang lebih 2 tahun. Bagaimana mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada mereka agar tidak hilang dan akan tetap bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu dulu ya Pak Surya. Pak Surya. Tanya dari Tegar Surya Nurfianto, Prof. Ya. Saya kira ini agak nyambung juga dengan Sadam. Ini juga bertanya sebagai mahasiswa, apakah ada cara kita untuk mengimplementasikan Pancasila di bidang akademik dan contohnya itu seperti apa? Karena kita sendiri kan mahasiswa dan biasanya prestasinya itu di akademik. Iya. Dan dari Carlos Pranawa, apa yang menjadi urgensi Pancasila di era kekinian? Terus dari Nandya, penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari saat ini masih kurang, lalu apakah masih relevan untuk mengajarkan Pancasila menggunakan metode pembelajaran saat ini? Haruskah kita mencari metode pembelajaran baru, seperti misalnya lebih memfokuskan pada praktek daripada teori, sehingga generasi muda terbiasa untuk berperilaku? Ya, saya kira 4 pertanyaan ini bisa digabung ya.
Prof. Ari, Bu Dewi, Pak Faisal, Pak Suryo ya. Jadi memang kita mengalami pandemi COVID yang berdampak pada pembelajaran semua mata kuliah ya. Semua mata kuliah termasuk Pancasila. Sehingga kalau tadi ditanya juga tentang metode begitu, di masa online gitu ya, yang saya terapkan pada saat mengajar Pancasila, kami juga tetap membagi kelas pada kelompok-kelompok dan diberikan tema-tema diskusi. Nah, tema-tema diskusi ini adalah tema-tema yang mungkin pada saat belum diberikan tema itu mereka tidak ngeh ya dalam bahasa ininya ya, bahwa apa yang mereka lihat, mereka juga lakukan itu sebenarnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Kalau misalnya tadi pertanyaannya kalau di bidang akademik itu seperti apa misalnya? Kalau akademik ini kan berbeda dengan seseorang yang tidak kuliah begitu ya. Nah, kalau di bidang akademik ya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian sebagai mahasiswa yang kuliah ya banyak yang bisa dilakukan ya. Misalnya dalam kuliah itu baik-baik tidak melakukan hal-hal yang melanggar akademik dan itu sebenarnya juga melanggar Pancasila misalnya. Misalnya tenggang rasa dengan temannya yang dari suku lain atau dari etnis lain, dari agama lain. Sebagai mahasiswa pasti juga mungkin bergabung dalam kelompok-kelompok mahasiswa yang di situ ada diskusi, ada menentukan sebuah kegiatan, ya, ada juga mendiskusikan tugas misalnya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya sebenarnya mungkin sudah dilakukan ya. Kita menghargai pendapat teman yang misalnya itu tugas kelompok begitu ya. Yang satu menginginkan seperti ini, yang ini seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya adalah implementasi nilai Pancasila ya. Dari sila 1 ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan itu sebenarnya ya kelihatan terwujud ya dalam keseharian kita ya, sebagai mahasiswa maupun sebagai bagian dari masyarakat ya. Termasuk jika ingin mempunyai prestasi akademik yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah akademik yang baik itu juga sebenarnya perwujudan nilai Pancasila kan. Karena misalnya curang ya, dalam mencapai prestasi akademik yang baik ini dengan cara-cara yang baik itu sebenarnya kan juga pengamalan nilai Pancasila yang tidak disadari oleh kita semua. Nah, tadi ada yang bertanya ini Sadam ya, apakah ada ini yang Sadam yang tadi yang metode ya, ini Nandia. Jadi memang untuk metode pembelajaran Pancasila itu sangat baik dengan metode-metode dua arah begitu ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa ambil video-video yang terkait dengan itu misalnya ya. Terus kita itu juga bisa online maupun offline ya. Terus akhirnya kita diskusikan terkait dengan video yang tadi ditayangkan, videonya tentu saja video-video yang terkait dengan implementasi, pembumian, ya, penguatan, ya, nilai-nilai Pancasila, ya, dan akhirnya karena metodenya metode mendiskusikan satu masalah yang terkait dengan Pancasila di kasus-kasus kekinian, maka itu juga akhirnya menjadi menarik dan mereka atau mahasiswa pada akhirnya paham
mengerti begitu dengan metode-metode yang tidak biasa. Nah, diskusi juga saya kira kalau saya sampai sekarang selalu memberikan tema pada kelompok-kelompok di kelas ya, karena ternyata mereka juga mahasiswa akhirnya juga kreatif begitu ya. Sebelum menyampaikan permasalahan yang ada, mereka juga mencari video-video yang terkait begitu ya. Apakah itu video terkait dengan radikalisme atau video yang terkait dengan golongan putih, karena golongan putih ini adalah golongan yang tidak memberikan tidak memilih begitu ya dalam pemilu ya, atau tema tentang pemilih pemula, karena pemilih pemula ini kan ada pada mahasiswa-mahasiswa yang nanti menjadi pemilih pemula di tahun 2024 ya. Sebenarnya mereka bagaimana pendapat mereka nantinya sebagai pemilih pemula, apakah ada kebingungan. Mereka juga ternyata bisa menyampaikan bahwa ada money politik di sekitar kita dan itu bagaimana dan sebagainya ya. Nah, dengan diskusi itu mereka kreatif dan menyampaikan berbagai masalah terkait dengan apakah sila pertama, terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan hak-hak asasi manusia, apakah itu terkait dengan kecintaan nasionalisme warga negara terhadap Indonesia, apakah terkait dengan proses-proses demokrasi, apakah proses-proses tentang kesejahteraan sosial ya, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa dan menurut saya cukup bagus ya. Baik, kebetulan saya mengajarnya di Fakultas Hukum, di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Peternakan ya, itu sama metodenya dengan diskusi dan mereka pada akhirnya bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Pancasila dan bisa didiskusikan di seluruh kelas dengan respon yang sangat baik. Saya kira mungkin itu ya jawabannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Matur nuwun Prof. Ani untuk penjelasanipun. Ini masih dibuka kesempatan untuk bertanya bagi para mahasiswa, Prof. Iya, saya kemarin berjanji dengan Prof. Ari sampai 10.30. Oh, ngeten. Ada juga webinar tapi di kampus. Oh, injih. Iya. Injih, monggo Prof. Ari, sewu. Udah semua apa belum toh? Kalau yang pertanyaan 4 tadi sampun, Prof. Sampun. Terima kasih, itu ada Bu Sofiana. Iya, ada Bu Sofiana walaupun tidak on cam ya. Iya, saya lagi flu nyun sewu. Iya. Pembicara kopi. Ketemu di sini ya Mbak Nana. Pembicara kopi kemarin tuh. Habis ngopi terus tewas. Oke, terima kasih Prof. Ani. Ya. Itu nanti di-share Mas Kerry, PPT sama apa? Presensi ya. Silakan Mas Kerry foto dulu Mas Kerry. Ya, betul. Foto dulu. Buat SPC. Untuk SPC. Ayo Mas Kerry. Siapa yang motret? Mas Kerry yuk. Ada. Silakan Mas Kerry. Mas Kerry, halo. Izin Prof, saya akan mengambil foto. Silakan kamera dihidupkan terlebih dahulu. Saya hitung
1, 2, 3. Satu kali lagi. Salam Pancasila. Ya, salam Pancasila. Salam Pancasila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J, sampun, Prof. Ya. Terima kasih Prof. Ari kesempatannya. Mas Pak Priyo, Pak Faisal, Bu Dewi. Saya boleh izin meninggalkan layar? Ya, terima kasih. Sehat-sehat untuk semuanya. Prof. Ani. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Sampai Ya, terima kasih. silakan Malif. Ya. Lupa presensi. Ya. PPT-nya ada semua. Pamitnya Prof. Ari Ya, ya. silakan. Sampai ketemu ya. Terima kasih, sampai ketemu. Mas Tomo, terima kasih. Sudah bisa diakhiri, Prof. J? Ya, diakhiri. Matur nuwun, Prof. Ari, teman-teman dari mahasiswa semua.